Oke, kembali lagi di Farm Chat Teknik. Ini dia mesin tetas kapasitas 100 yang otomatis dan menggunakan sistem rak geser. Tampilannya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Kita kasih fokus dulu ya. Oke, nah itu dia. Kita pakai termostat STC 1000. Kita pakai timer DH48S dan kita kasih juga hygrometer. Nah, mesin tetas kita sudah lumayan lengkap ya teman-teman. Ayo kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia ada saklar senter telur, ada rak otomatis juga, ada saklar pemanas juga. Nah, ini kita fitur yang pertama, hygrometernya kita kasih di luar ya. Kita kasih di luar, jadi teman-teman kalau mau melihatnya dari luar nggak perlu lagi lihat-lihat dari balik kaca karena sudah ada di panel luar. Di dalam menunjukkan suhu 37 dan di sini belum dikalibrasi ya, nanti kita kalibrasi lagi. Nah, di sini itu kelembapannya di dalam 60. Nah, ini dia timernya. Kemudian termostat STC 1000. Kita pakai timer yang DH48SS. Ini biasanya dipakai untuk industri, jadi dia benar-benar kuat ya teman-teman. Dan juga termostat STC 1000 ini sudah awet juga pastinya, dan juga fiturnya lengkap. Dia juga bisa kita kalibrasikan jika teman-teman mau kalibrasikan menggunakan termostat kayu. Nah, di sini ada fitur senter telur. Ini tombol saya on kan semua. Saya off kan dulu ya teman-teman, biar kita lihat nilai fungsinya. Nah, di sini ada saklar pemanas, fungsinya untuk menyalakan termostat. Kemudian ada rak otomatis, dia itu untuk menyalakan rak otomatisnya. Kemudian ada senter telur. Nah, senter telurnya itu letaknya di sini teman-teman. Nah, sangat terang. Jadi teman-teman nggak perlu lagi cari-cari senter, nanti telurnya didudukin. Otomatis bakal memudahkan teman-teman dalam handling telur, dan juga kalau didudukin di sini itu telurnya benar-benar kelihatan dalamnya isinya, karena kita kasih senternya berwarna kuning ya, karena industri juga pakainya warna kuning. Kalau yang warna putih kurang kelihatan jelas, lebih jelas dia kena senter warna kuning seperti ini. Nah, dan juga telurnya kalau di center dia akan duduk di sini karena ini ada celahnya. Nanti telurnya nggak akan gampang lari kemana-mana teman. Jadi benar-benar membantu teman-teman dalam handling dan sangat memudahkan teman-teman dalam handling telur. Dia kalau misalnya mau di off kan bisa juga agar awet ya. Ini juga kalau nanti rusak teman-teman gampang itu menggantinya. Kita kasih ini dia lampu LED jadi awet teman-teman. Kita kasih lampu LED, pastinya wattnya rendah. Dia juga bisa sekalian untuk menerangi ruang inkubasinya. Sini kan posisi termostat sedang off teman-teman. Nah, itu baru nyala. Jadi kalau ketika termostatnya off kan lampunya mati. Jadi di dalam tetap kelihatan telurnya. Kita coba buka bagian dalam ya. Nah, ini dia bagian dalamnya, tampilan bagian dalamnya. Semuanya kita lapis ya, kita lapis. Jadi benar-benar anti cipratan air lah ya teman-teman. Karena memang di bawah itu perlu dikasih air. Ini ada bakinya, kita kasih bonus 2 dan size-nya gede. Bukan size yang kecil. Kemudian ini juga raknya kita kasih yang kombinasi kayu, kita kasih juga rel. Ini relnya, jadi teman-teman itu punya dinamonya bisa awet, karena kalau udah dikasih rel itu dinamonya walaupun di
isi telur penuh sekitar 104 butir itu kerja dinamonya nggak berat dan awet. Di dalam ada sensor kelembapan dan juga sensor termostat. Mereka itu digandeng barengan. Oke, kita lebih dekat lagi. Nah, ini dia, coba kita lihat lebih dekat lapisannya, teman-teman. Nah, oke, ini juga kita lapis. Nah, sambungannya juga kita kasih khusus ya. Kalau di tempat lain sambungannya pakai ripet, kita ini sambungannya pakai plastik kuat. Ini memang di tempat khusus untuk aluminium yang difungsikan untuk rak geser. Nanti juga kita rak roller juga pakai sambungan seperti ini, jadi ada apa namanya, teman-teman nggak ribet untuk gantinya. Hanya ini saja yang kita repeat karena memang perlu kuat ya, karena dia fungsinya lebih berat nanti untuk menarik dan mendorong telur, jadi kita kasih repeat agar kuat. Ini dia, ini relnya tadi. Oke, kita kasih rak kayu kombinasi aluminium. Kenapa kita masih pakai kayu untuk luarnya? Karena nanti setelah menetaskan, ini rak perlu dicuci. Ini bahan kawatnya dari apa ya, dari baja, katanya sih dari baja, tapi ini bisa berkarat, perlu diganti. Nanti udah periode tertentu ya, sekitar setahunan, teman-teman tinggal buka aja. Teman-teman pasti punya palu ya, dibuka dipaku lagi. Jadi kalau kita kasih aluminium sebenarnya bisa aja kita kasih aluminium, cuma nanti ribet teman-teman menggantikannya ini, mengganti kawat ini, karena dia pasti harus menggunakan ripet yang seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kan teman-teman harus punya ripet juga. Oke, kalau ini sih kawatnya aluminiumnya awet sih teman-teman ya, karena bahan aluminium yang penting nggak diinjak aja pasti kuat. Oke, dudukan dinamo juga kita kasih yang bahan awet, plastik keras, bukan dari triplek ya, karena dari triplek kurang kuat, bisa melengkung. Lanjut lagi videonya, tadi memorinya full jadi videonya terpotong. Nah, kurang lebih mesin tetas kita seperti ini teman-teman. Kita kasih pengunci 2 buah, jadi ini penguncinya benar-benar kuat. Kemudian kita bahannya juga kita kasih yang 12 mili teman-teman, jadi ini kuat dan ini berat, awet. Tripleknya kita kasih berbahan kayu keras ya, jadi ya benar-benar keras, nggak serbuk, dan 12 mili tebal. Nih. Tebal teman-teman, pasti awet, kokoh. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang mau order silakan, bisa teman-teman order di nomor 0812 7617 1467. Kemudian ada nomor satu lagi, tapi itu nomor pribadi, teman-teman juga bisa sebenarnya ke situ di 0852 0690 8283, tapi dianjurkan teman-teman chat ke 0812 7617 1467. Ini kita fokuskan dulu, rada susah karena sensornya mengarah ke lampu. Oke, nah tampilannya seperti ini. Situ kita lihat termostatnya.
STC 1000 nya. Nah ini dia. Nah, di dalam itu 37,7 dan di hygrometernya juga ngebaca 37 dan 38 ya. Sekarang 38, sekarang 37,9. Sekarang sudah sama. Jadi mereka pembacaannya sama ya teman-teman. Nah, di sini kelembapan 56. Ini memang belum diisi air, jadi kelembapannya rendah. Berarti termostat ini, mesin tetes ini sudah berfungsi dengan baik. Karena ini udah dipanasin sejam juga ya. Dipanasi sejam dan kelembapannya memang turun karena nggak diisi air. Kemudian ini juga suhunya stabil, termostat dan hygrometer sama, bisa dikatakan sama karena hanya berbeda 0, sekian derajat saja. Ini termostat awet ya, STC 1000. Kita udah ganti upgrade STC 1000 awet. Mesin tetes kita harganya tergolong bersaing. Teman-teman bisa compare dengan mesin tetes lainnya, tapi dengan fitur yang sama ya teman-teman. Dengan fitur yang sama, boleh di compare dengan juga hasil kerjanya. Silahkan di order teman-teman. Terima kasih. Oh ya, lupa, ini kita kacanya menggunakan bukan kaca ya, ini akrilik, jadi awet juga, nggak pecah. Ini tadi yang saya bilang, suhunya tinggi, di dalam masih terang karena ada penerangannya. Nah, kalau saya matikan ini, senter telurnya dia gelap, kalau dinyalakan terang. Jadi dia senter telur kombinasi juga dengan lampu penerangan di ruang inkubasi. Oke, masih ada ketinggalan. Ini kita mau kasih lihat bagaimana cara kerja otomatis mesin tetes kita. Situ udah kita kasih contoh, kita kasih satu buah telur ya, sudah kita tandai ada patasnya. Ini. Nah, coba kita nyalakan bagaimana proses pembalikannya. Proses pembalikannya benar-benar smooth teman-teman. Dia perlahan hingga membalik telurnya 180 derajat. Kita menggunakan dinamo yang benar-benar putarannya lambat dan semut sehingga embrio di dalam tidak akan putus. Kita coba ulang, kita restart. Nanti dia akan seperti ini per 3 jam teman-teman. Per 3 jam lagi nanti kembali ke posisi awal. Dia berputar 180 derajat. Nah, untuk teman-teman yang sudah beli nanti, pastikan dinamonya ketika berhenti itu lengannya menghadap ke kanan seperti itu, ataupun menghadap kiri ke sana. Contoh menghadap kiri kita lihat ya. Oke, menghadap ke kiri seperti itu. Nah, yang sudah beli atau teman-teman nanti beli, pastikan lengannya tidak menghadap ke belakang ataupun menghadap ke depan ketika berhenti. Contoh menghadap ke depan ataupun ke belakang ya teman-teman. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, dia menghadap ke belakang. Kenapa seperti itu? Nanti telurnya tidak akan berputar 180 derajat, malah akan kembali ke seperti semula. Saya contohkan ya. Ini kita akan telurnya kita hadapkan ke atas ya. Seperti ini. Oke, itu menghadap ke atas. Coba kita nyalakan kembali otomatisnya.
dia akan dikembalikan. Nah, seperti itu. Dia tetap telurnya ke posisi awal. Oke. Pastikan lengannya tidak menghadap ke depan ataupun ke belakang. Dan juga pastikan teman-teman, jadi di sini ada pengaitnya. Pengait yang di sini, pastikan dia berada di antara aluminium yang petak dan bulat. Oke teman-teman, sekian bagaimana sistem pergeseran arah otomatis mesin tetes dari Farm Jaya Teknik. Terima kasih, silahkan diorder.